to share. Halo, ketemu lagi bersama saya Pahen. Kali ini kita akan membahas soal Olimpiade Matematika, AMSO, babak penyisihan yang kedua. Di soal nomor 14 ini, materi tentang dimensi 3. Nah, diketahui kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuk 12, titik P terletak pada DH dengan DP berbanding PH sama dengan 1:2. Titik Q terletak pada BG dengan BQ banding QG sama dengan 3:1. Jarak titik P dan Q sama dengan. Nah, untuk soal ini solusinya kita harus gambar kubus ABCD EFGH. Seperti ini gambarnya. Bidangnya berbentuk persegi. Oke. Ya, ini kubus ABCD yang merupakan alas, EFGH yang merupakan atapnya. Nah, kalau posisinya A-nya di sini berarti E-nya harus sejajar dengan A, ya. Kalau misalnya posisi A-nya di sebelah sini, maka harusnya E-nya di sebelah sini. Ya. Ini aturan dari dimensi 3. Oke. Panjang rusuk adalah 12. Ya, katakan 12 cm saja ya. 12 cm. Nah, titik P terletak pada DH. Nah, jadi P ini terletak pada segmen DH ini, ya. Di mana DP berbanding PH sama dengan 1:2. Jadi kalau DP berbanding PH itu sama saja dengan 1:2. Itu berarti PH-nya, ya, ini kita kalikan silang ya. PH sama saja dengan 2 kali DP. Nah, ingat bahwa DH sama saja dengan DP itu ditambah dengan PH. Nah, sehingga kita substitusikan ya PH ini, maka DH sama dengan DP ditambah PH. PH-nya adalah 2P. 2DP ya. 2DP. Sehingga sini 3DP. Ya, karena DH-nya adalah 12, maka kita dapati DP-nya. Nah, DP sama dengan 12 dibagi 3. Hasilnya 4. Maka panjang DP-nya 4. Sehingga panjang PH bisa kita peroleh 2 kali DP. 2 kali 4. Maka PH-nya adalah 8. Nah, sehingga kita bisa peroleh informasi bahwa panjang DP itu adalah 4. Berarti di sini ke sini ya. Ini 4, katakan ini 4. Oh, ini titik P. DP-nya adalah 4. Sedangkan PH-nya adalah 8. Oke. Ini saya pindahkan dulu di sebelah atas sini. Oke. Baik, sekarang kita dapati informasi di sini titik Q terletak pada BG. Nah, ini BG, kita buat segmen seperti ini BG.
Oke. BG merupakan diagonal bidang ya. Nah, perlu Anda ketahui bahwa untuk diagonal bidang pada sisi kubus ini, nah kan sisi kubusnya seperti ini ya, atau bidang kubusnya. Nah, kalau sini B, C, G, F, maka yang ditanyakan adalah BG. Kita bisa hitung langsung ya, kalau misalnya sini Anda perhatikan ya, B, C, G ini C-nya siku-siku di sini ya. Katakan ini panjang sisinya adalah A, ini juga BC-nya adalah A, maka diagonal bidang ini bisa kita jawab langsung, itu A akar 2. Nah, ini dari Pitagoras ya. Jadi konsep dimensi 3 ini tidak terlepas dari konsep tentang Pitagoras. Ya, Pitagoras semua pasti tahu ya, Pitagoras, bahwa BG kuadrat sama dengan BC kuadrat ditambah CG kuadrat. Nah, sehingga BG kuadrat sama dengan BC-nya adalah 12 dikuadratkan tambah CG ya. CG itu 12 dikuadratkan. Nah, sehingga 12 kuadrat itu 144 ditambah 144. Ya, ini BG kuadrat. Maka nilai BG sama dengan akar dari 144 tambah 144, 288. Nah, kalau sederhana dari ini ya, akar 288, kita buat form faktor dari 288. Ya, seperti ini. Bagi 2. Ya, 2 bagi 2 kan 1, 8 bagi 2 4. Ini 8 bagi 2 4. Sehingga kalau di sini sederhananya 144 itu dikalikan dengan 2. Akar dari 144 adalah 12. Lalu akar 2. Nah, ini konsep yang harus Anda ingat ya. Kalau misalkan di sini 12, hanya 12, maka Anda bisa jawab langsung itu adalah 12 akar 2 untuk diagonal bidangnya. Kalau di sini 13, di sini 13, maka diagonal bidangnya adalah 13 akar 2. Ya, itu cara cepat ya. Supaya saat Anda mengikuti olimpiade waktu tidak terbuang percuma. Jadi saya hapus ini dulu. Oke. Ya, ini saya hapus saja. Jadi kita langsung saja menjawab bahwa BG ini adalah 12 akar 2. Ya. Ya. Oke, kita ikuti informasi di sini bahwa titik Q terletak pada BG ya. Berarti segmen BG ini Q-nya berada di sini. BQ berbanding QG sama dengan 3:1. Nah, berarti kita kali silang ya, seperti ini. BQ sama dengan 3 kali QG. Ya kan? Nah, ingat bahwa BG sama dengan BQ itu ditambah dengan QG. Nah, sehingga BQ-nya adalah BQ belum tahu ya. Kita substitusi ya BQ-nya. BQ itu sama dengan 3 QG
ditambah QG. Nah, sehingga BG sama dengan 4 QG. Nah, karena PG-nya adalah 12 akar 2, nah, lalu sama dengan 4 QG, maka QG sama dengan 12 dibagi 4 ya. 12 akar 2 dibagi 4 berarti 3 akar 2. Nah, karena QG-nya sudah dapat, maka kita dapat BQ. 3 kali QG-nya kita ganti dengan 3 akar 2. Sehingga BQ sama dengan 3 kali 3 ini ya, 9 lalu akar 2. Nah, kita peroleh informasi titik BQ-nya adalah 9 akar 2. Nah, saya taruh di sekitar sini ya. Nah, ini di sini. Ini titik Q. Lalu BQ-nya adalah 9 ya. Nah, saya kasih warna ini ya. 9 akar 2, kemudian untuk QG-nya adalah 3 akar 2. Tidak kelihatan 3-nya, saya tulis ulang. 3 akar 2 untuk QG. Ini DP-nya 4. Saya hapus ini dulu supaya kelihatan angkanya. Ini 4, yang di sini 8. Oke. Nah, pertanyaan di sini adalah jarak titik P dan Q sama dengan, berarti kita cari segmen ya dari P ke Q. Seperti ini. Iya, ini yang harus kita cari panjangnya berapa. Nah, untuk kasus semacam ini ya, mencari jarak dari suatu titik ke titik yang lain, dari titik P ke titik Q, kita harus menempatkan garis, segmen ya, beda garis dengan segmen ya. Kita harus menempatkan segmen ini pada suatu bidang. Nah, kita harus melihat ya bidang apa yang tepat ya, supaya segmen itu terletak pada bidang itu. Kalau saya buat segmen seperti ini dari P ke B, saya buat segmen dari P ke B, kemudian saya buat segmen lagi dari P ke G, maka terlihat bidang segitiga BPG ya, bidang segitiga BPG, di mana segmen PG letaknya pada bidang itu, bidang segitiga ini BPG ya. Jadi kita harus mencari segmen dari PG ini berapa, dan juga segmen dari BP-nya berapa. Nah, kita harus dapat informasi ini. Nah, kita perhatikan ini bentuknya segitiga siku-siku yang saya tunjuk ini. Dari segitiga siku-siku, siku-sikunya di H yaitu PHG, ini siku-sikunya di sini. Maka terkait dengan segitiga siku-siku berarti pendekatan yang dipakai adalah Pitagoras. Kalau sini panjang PH-nya 8, panjang segmennya GH itu 12, maka mencari sisi miring tidaklah sulit ya, sangat mudah. Caranya, kalau sisi miring diketahui berarti kita buat tambah ya akar ya, kemudian PG yang merupakan sisi miring itu sama dengan akar dari alas ya, alas
dikuadratkan berarti 12 kuadrat ditambah dengan tinggi kuadrat 8 kuadrat, sehingga kita bisa dapati panjang segmen PG itu sama dengan 12 kuadrat berarti 144 ditambah 8 kuadrat berarti 64. Ini 4 tambah 8, 6 tambah 4 10. Ingat 1 berarti sini 208. Jadi akar 208 kita harus buat pohon faktor ya. Dari 208 ini bagi 2. 2 bagi 2 1. 0 bagi 2 0, 8 bagi 2 4. Bagi 2 lagi. 10 bagi 2 5, 4 bagi 2 2. Bagi 2 lagi. Ini lepas 1 ya. 4 bagi 2 2, 12 bagi 2 6. Bagi 2 lagi. 2 bagi 2 1, 6 bagi 2 3. Nah, kita lingkari yang faktor yang sama ya. 2 dengan 2 di pasangan. Karena sini akar pangkat 2, maka kita lingkar faktor sebanyak 2 yang sama. Berarti ini juga sama. Nah, posisi yang lingkar ini akan berada di luar. Jadi 2 kali 2. Lalu yang tidak lingkar ini di dalam akar. Nah, sehingga panjang PG itu sama dengan 2 kali 2 4. 4 akar 13. Jadi panjang PG itu adalah 4 akar 13. 4 akar 13. Nah, itu informasi untuk PB ya. Aduh. Oh iya, saya harusnya di sebelah sini ya, PG ya. Oke, PG-nya 4 akar 13, saya salah penempatan ya. 4 akar 13. Ini bukan, ini belum dicari ya PB-nya. Nah, untuk mencari, saya hapus ini dulu. Untuk mencari PB berarti kita harus lihat bentuk segitiga ya. Nah, saya coba buat segmen dari BD ya. Ini saya buat segmen seperti ini. Nah, Anda perhatikan BDP siku-sikunya di sini ya, di D. Nah, yang jelas ini BD-nya adalah diagonal bidang ya dari sisi kubus. Berarti di sini kita dapat informasi BD-nya adalah 12 akar 2 ya kan. AB-nya 12, AD-nya 12, berarti sisi miringnya adalah 12 akar 2. Sehingga kita dapati segmen BP ya, BP itu sama dengan BP sama dengan akar, karena yang dicari miring berarti kita jumlahkan ya, alas dikuadratkan berarti 12 akar 2 dikuadratkan, 12 akar 2 dikuadratkan ditambah dengan 4 ini ya, DP 4 dikuadratkan, sehingga BP sama dengan akar 12 kuadrat itu 144, akar 2 kuadrat berarti hasilnya adalah 2 ya, akar 2 kali akar 2 hasilnya 2, kemudian ditambah dengan 4 kuadrat untuk 16, maka BP sama dengan 144 kali 2, 2 kali 4 8, 2 kali 4 8, 2 kali 1 2, ditambah 16, maka nilai BP sama dengan akar dari 8 tambah 6 itu 14, ingat 1, ini 2 tambah 8 10, ingat 1 berarti 304. Nah, kita buat pohon faktor dari 304 ya, untuk menyederhanakan bentuk akar. Kita buat faktor, ini 3 bagi 2 tidak bisa lepas 1, 2 bagi 2 1, kita gabungkan 1 dengan 0, ini 10, 10 bagi 2 5, 4 bagi 2 2, ini bagi 2 lagi ya karena ini genap.
Ini lepas 1, 14 bagi 2 7, 12 bagi 2 6, kita bagi 2 lagi, 7 bagi 2 tidak bisa, lepas 1, 6 bagi 2 3, 16 bagi 2 8, bagi 2 lagi, ini lepas 1, 2 bagi 2 1, 18 bagi 2 9. Berarti kita lingkar yang sama ya. Maka nilai BP sama dengan 2 kali 2 akar 19 ya. Jadi 2 kali 2 akar 19, sehingga BP sama dengan 2 kali 2 4 akar 19. Jadi kita peroleh informasi BP ini adalah 4 akar 19 ya, 4 akar 19. Nah, sudah cukup kita peroleh informasi ya dari bidang segitiga BPG ya. Saya hapus ini dulu. Nah, sehingga saya mencoba menggambar ulang ya segitiga BPG seperti ini. Oke, ini P, sini P, sini B, kemudian ini G. Nah, yang kita cari itu adalah panjang PQ ya, Q-nya ada di sini. Ini saya pakai warna merah ya. Jadi ini Q. Oke. Nah, kemudian informasi yang kita peroleh yaitu 4 PG-nya 4 akar 13, 4 akar 13, kemudian QG-nya 3 akar 2, kemudian BQ 9 akar 2, kemudian BP-nya 4 akar 19. Nah, untuk mencari nilai PQ, untuk mendapatkan nilai PQ segmen ini, saya gunakan formula ya, saya perkenalkan ya, formula Stewart. Formula Stewart ini katakan bahwa PQ ya, PQ kuadrat itu dikalikan dengan BG sama dengan PB yang ini ya, PB kuadrat dikalikan dengan bagian di sini ya, QQ, ditambah dengan PG kuadrat dikali dengan BQ ya, kemudian dikurangi dengan BQ ya, BQ dikalikan dengan GQ dikali dengan BG itu. Nah, ini formula Stewart. Anda bisa peroleh informasi di Google ya formulanya. Nah, sehingga kita bisa langsung substitusi ya nilai masing-masing BG ini, kemudian PB-nya ya yang telah diketahui, GQ-nya ya. Nah, coba kita kasih substitusi. Maka nilai PQ kuadrat dikali dengan BG, BG-nya adalah yang ini ya, 12 ya, 12 akar 2 ini. 12 akar 2 ya. 12 akar 2 sama dengan PB ya. PB itu 4 akar 19 ya.
4 akar 19 dikuadratkan dikalikan GQ, yaitu 3 akar 2, ditambah PG, PG-nya 4 akar 13, dikuadratkan dikali BQ, yaitu 9 akar 2, dikurangi dengan BQ, 9 akar 2, dikali GQ, 3 akar 2, dikali dengan BG. BG-nya adalah ini ya, 12 akar 2. Nah, oke. Dari sini bisa kita lepas kurung dulu ya. PQ kuadrat dikali 12 akar 2 sama dengan 4 kuadrat itu 16, dikali dengan akar 19 kuadrat hasilnya 19, kali 3 akar 2 ditambah ini kita lepas kurung 4 kuadrat itu 16, akar 13 kuadrat berarti hasilnya 13 ya, dikali 9 akar 2 dikurangi ini 9 kali 3 27, dikalikan akar 2 kali akar 2 hasilnya 2, dikalikan 12 akar 2. Oke. Jadi kita pindahkan 12 akar 2 ke ruas kanannya. Berarti PQ kuadrat sama dengan ini pernya panjang ya, 12 akar 2 di sini. Lalu saya ini supaya kita bisa membagi dengan 12 akar 2, berarti saya mencoba manipulasi di sini ya, angka-angka ini. Ini kan 16 kan 4 kali 4 ya. Saya ubah 4 kali 4 kali 19 kali 3 akar 2 tambah 4 kali 4 kali 13 kali ini 9 saya ubah menjadi 3 kali 3 ya, akar 2, kemudian kurang 27 kali 2 ya. Saya kali langsung ya, 27 kali 2, 7 kali 2 14, ingat 1, 2 kali 2 4 tambah 1 yang tadi yaitu 5, lalu 12 akar 2. Nah, ini cara manipulasi supaya hitungan cepat ya. Nah, ini kan bisa coret nih, akar 2-nya hilang ya, ini juga hilang. Lalu 12 ini kita hilangkan ya, ini bisa kita coret 4 dengan 3, ini juga 4 dengan 3, ini juga dicoret. Nah, sehingga terlihat ini coret ya. Nah, oke. Sehingga kita bisa sederhanakan PQ kuadrat sama dengan ini 4 kali 19 ya, 4 kali 9 itu 36, tulis 6 ingat 3, 4 kali 1 4 tambah 3 berarti 7 ya, kemudian ditambah ini 4 kali 3 itu 12 ya, ini 4 kali 3 12 dikali 13, 12 kali 13 ini 6, 3 2 1 berarti 156 ya, 156 dikurangi dengan 54 ya, sehingga nilai PQ kuadrat kita coba hitung ini ya, 76 kurang 54 ini 2 ya, 2 ini juga 2 ya, jadi 22 ditambah dengan 156 ya, ditambah 8 7 1 jadi 178, maka nilai PQ pangkat 2 pindah ruas menjadi akar ya, akar 178.
Jadi jawabannya adalah akar 178. Coba kita lihat di pilihan ganda. Oh iya, ada ya, akar 178. Jawabannya adalah C. Oke, demikian video pembelajaran matematika Olimpiade ya, babak penyisian yang kedua. Semoga ini bermanfaat ya bagi yang mengikuti ya, bagi siswa yang mengikuti Olimpiade matematika. Terima kasih.